Shalom saudara, hari ini percaya bahwa Tuhan yang menyertai langkah-langkah kita. Mari kita masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkaulah Allah yang ajaib. Oh, Kau yang menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Allah yang dahsyat. Haleluya. Kami mau berjalan bersama-Mu, melangkah bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Salam God's lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Haleluya. Nah, pada kesempatan ini mari kita akan renungkan firman Tuhan dengan judul Yang Ditinggal di Luar. Saudaraku, kitab Wahyu adalah kitab terakhir dari Alkitab kita.
Dan dalam kitab Wahyu di pasal yang terakhir, tiba-tiba ada peringatan terakhir. Sedangkan di pasal-pasal terakhir itu sudah bicara mengenai langit baru, bumi baru, mempelai Kristus. Tiba-tiba muncul satu peringatan. Dan saya percaya segala sesuatu yang terakhir itu menjadi sangat penting. Wahyu 22 ayat 15 katakan, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Saudaraku, peringatan ini menjadi peringatan yang sangat penting. Kata tinggal di luar dimaksud adalah tidak diperkenankan Tuhan memasuki kerajaannya, memasuki sorga, langit dan bumi baru. Siapakah yang dimaksud? Orang-orang yang bagaimana yang tinggal di luar, yang menjadi peringatan terakhir daripada firman atau Alkitab kita. Yang pertama yang disebut anjing-anjing. Dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 20 firman Tuhan katakan begini, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ayat 21 katakan, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ayat 22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Itu kelompok yang pertama. Yang kedua disebut tukang-tukang sihir. Peringatan Tuhan dalam Ulangan 18 ayat 10 dan seterusnya katakan, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, atau seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Ayat 11-nya, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ayat 12, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapan. Yang ketiga adalah orang-orang sundal. Orang-orang yang tidak setia, tidak melakukan yang disebut kekudusan. Baik mereka yang belum menikah, free sex, maupun yang mengkhianati pernikahan mereka, berzinah, berselingkuh. Alkitab katakan Ibrani 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penjina akan dihakimi Allah. Itu kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat disebut orang-orang pembunuh. Saudaraku, bukan hanya pembunuh dalam arti harafiah. Seperti saat ini kita banyak mendengar pembunuhan di mana-mana, ya. Tetapi pembunuh yang dituliskan oleh Alkitab dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 itu juga termasuk. Katakan kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ayat 15-nya katakan,
setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Wow. Oleh sebab itu, biarlah kita saling mengampuni, saling mengasihi, lepaskan kepahitan, lepaskan kebencian dalam diri kita. Kalau tidak, saudara juga termasuk pembunuh dan akan tinggal di luar. Yang kelima yang disebut penyembah-penyembah berhala. Bukan hanya berhala dalam artian benda buatan Tuhan seperti matahari, bulan, bintang, pohon besar, apalagi buatan manusia, patung-patung dan sebagainya. Termasuk juga segala sesuatu yang kita utamakan melebihi keutamaan kita kepada Tuhan. Berhala dalam bahasa Inggris disebut idol. Dalam bahasa Indonesia menjadi idola. Hati-hati dengan apa yang saudara idolakan. Efesus 5 ayat 5 juga katakan, ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang yang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Penyembah berhala juga adalah orang-orang yang serakah, para koruptor yang serakah dalam segala hal. Dan yang terakhir, orang yang mencintai dusta dan melakukannya. Kebanyakan ini berkaitan dengan pedagang-pedagang yang mencuri timbangan untuk memperoleh keuntungan. Para pemborong yang markup budget proyek, menurunkan kualitas pekerjaan demi keuntungan lebih, dilakukan juga oleh para karyawannya, baik inisiatif sendiri maupun dengan alasan disuruh oleh bos. Mereka yang korupsi, menipu dan lain sebagainya. Kalau ada teguran dari hati nurani saudara bahwa itu menyimpang dari apa yang normal, apalagi kebenaran, don't do that. Atau kita mau ditinggal di luar. Kiranya peringatan akhir dari kitab Wahyu ini menjadi perenungan kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Roh Kudus pimpinlah hidup kami, sebab tanpa pimpinan Roh Kudus kami akan terhilang. Tanpa pimpinan Roh Kudus kami sering kali tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah peringatan terakhir menjadi perenungan, sehingga kami boleh selalu waspada, sehingga kami boleh masuk di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi God lover yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.